Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah di kelas 5 hari ini ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Dan materi utamanya adalah tentang sikap jujur. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Oke, apa yang dapat kamu simpulkan dari video yang tadi? Coba berpikir, apa kesimpulannya? Nah, benar sekali ya, video tersebut berisi tentang kejujuran seorang anak yang menemukan dompet kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Oke, anak-anak sekalian, materi pelajaran Kasih hari ini kita akan belajar tentang orang jujur disayang Allah. Akan kita pelajari berkaitan dengan arti jujur, hikmah dari jujur, kemudian pembiasaan perilaku jujur tersebut. Oke, anak-anak sekalian, berkaitan dengan akhlak terpuji, kita selaku umat Islam mempunyai sosok yang sangat terpuji akhlaknya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan yang baik untuk kita semua ya. Bagaimana akhlak beliau itu perkataan, perbuatan, serta bahkan kebiasaan-kebiasaannya pun itu kebiasaan yang sangat baik dan harus kita tiru sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini ya, orang jujur disayang Allah. Jujur adalah perkara yang di dalam Islam itu diharuskan dan diwajibkan ya. Karena jujur itu kunci dari segala kebaikan sebetulnya. Anak-anak, jujur artinya adalah lurus hati, tidak curang, berkata benar dan tidak berbohong, atau mengucapkan atau berbuat sesuai dengan yang kenyataannya ya. Jadi intinya tidak berbohong. Dan di dalam Islam ada ayat yang secara khusus menyuruh kepada kejujuran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shadiq atau orang-orang yang jujur ya. Berani jujur itu hebat. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwa jujur itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga. Begitupun sebaliknya. Nah, anak-anak, jujur itu terbagi menjadi 3 biasanya ya. Yang pertama ada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga ada jujur kepada orang lain ya. Di sini orang lain termasuk orang tua, termasuk guru dan lain sebagainya. Jujur kepada Allah, kita itu dengan tulus ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Contoh sikap jujurnya adalah pertama, salat tepat waktu dan tidak pernah melalaikan salat. Kedua, mengaku salah di hadapan Allah dan mohon ampun jika bersalah melakukan keburukan dan dosa. Yang ketiga, mengucap syukur bila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika memang sudah berniat karena Allah, maka harus melaksanakannya ya. Yang kelima, menjauhi perbuatan maksiat dimanapun dan kapanpun itu. Karena sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Sehingga segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan itu pasti Allah mengetahuinya. Bahkan hal yang terbesit di dalam hati itu Allah pasti mengetahuinya. Makanya kita harus sangat jujur kepada Allah. Yang kedua, kita jujur kepada diri sendiri ya. Artinya selalu optimis dan penuh keyakinan dalam berkata maupun berperilaku. Contohnya adalah pertama, tidak melanggar lalu lintas. Dua, tidak berbuat maksiat walaupun tidak ada orang nih yang lihatnya.
Ketiga, merasa tidak puas jika hasil pekerjaannya tidak layak. Jadi tidak mudah putus asa, mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kelima nih, tidak mencontek saat ulangan, mengerjakan tugas juga tidak mencontek ya. Yang keenam, menolak suatu pemberian bila merasa tak layak diterima. Nah, itu jujur kepada diri sendiri ya, banyak sekali sebetulnya. Nanti kalian cari contohnya, contoh yang lainnya selain yang Bapak sampaikan ini. Nah, anak-anakku sekalian, jujur kepada diri sendiri akan sangat banyak manfaatnya ya, yang nanti ya manfaatnya akan kita lihat di beberapa video selanjutnya. Nah, selanjutnya jujur kepada orang lain. Ya, termasuk orang tua dan guru ya. Dan ketika kita jujur kepada orang lain, maka kita akan dipercaya oleh orang-orang ya. Contohnya, berkata sesuai keadaan yang sebenarnya kepada orang tua dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kedua, tidak pernah berbohong kepada siapapun ya. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai perintah dan tidak banyak alasan ya. Karena itu tugas, jadi dikerjakan aja. Alasannya apa gitu, ngantuk dan lain sebagainya tidak jadi alasan. Keempat, mengembalikan barang pinjaman. Yang kelima, tidak mengambil barang punya orang lain atau mencuri ya. Keenam, mengembalikan uang kembalian ketika disuruh berbelanja, kecuali kalau memang sama orang tua itu memang diberikan kepada kita untuk jajan misalnya atau untuk ditabung, itu tidak apa-apa. Jadi intinya kita harus jujur kepada orang lain juga ya. Anak-anak sekalian, banyak sekali hikmah dari perilaku jujur tersebut ya. Di antaranya hikmah yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Ini bisa kalian rasakan sendiri ketika kalian berkata jujur dan ketika kalian berkata bohong. Ketika kalian berkata bohong, pasti itu hatinya tidak tenang ya. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang empat, memiliki banyak teman. Kelima, dicintai oleh Allah, Rasulnya, dan orang lain. Selain itu juga ada manfaat jujur yang lain. Tadi dicintai Allah juga ya, kemudian dipercaya oleh orang lain, disenangi teman, tentram dan bahagia, selamat dari bahaya. Intinya banyak sekali manfaat atau hikmah dari jujur itu untuk diri kita ya, banyak sekali. Dan banyak sekali sebaliknya kerugian-kerugian kalau kita tidak jujur atau kalau kita sering berbohong. Nah, kayak gitu. Selanjutnya anak-anak, kita membiasakan berperilaku jujur ya. Nah, ada pun cara-caranya untuk melakukan pembiasaan berperilaku jujur tersebut. Itu adalah yang pertama, pembiasaan berperilaku jujur itu mana pertama ini gak muncul-muncul. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih sering lagi ibadahnya. Kedua, menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat dan mendengar apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, yakin bahwa jujur adalah perilaku terpuji. Yang keempat, berusaha selalu berkata dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, semoga kita bisa berperilaku jujur ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini, ceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya. Itu saja untuk hari ini, dan Bapak terima kasih kepada Wafin ID, kemudian kepada ya, dan kepada channel-channel yang lainnya yang telah Bapak minta videonya ini. Ya, mudah-mudahan berkah dan menjadi amal soleh. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.